Satu hal yang perlu dipahami, di dalam kitab Kisah Para Rasul 10 nomor 21, Pak Pendeta, Petrus juga mengaku ego emi. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 29, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah karena mereka dua orang ini mengaku ego emi, lantas mereka Tuhan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Setiap hari tentang Bible dan juga kitab saya. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, apa konteksnya? Yesus ditanyai apa? Bisa jadi dia ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Aku. Siapa yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan? Aku. Ego emi. Siapa kemudian anak-anaknya tukang kayu? Yusuf. Ego emi. Siapa anaknya Maria? Ego emi. Kan berarti aku Tuhan. Kalau Anda merujuk kepada kitab yang Anda baca yang Keluaran tadi itu, Anda sedang merujuk kepada Nabi Musa. Benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi ego emi, Musa mengatakan ego emi, masa dia langsung jadi Tuhan? Jadi kembali kepada pola tadi. Kristen menyembah Yesus karena Kristen tidak mengenal Yesus. Kenapa Kristen tidak mengenal Yesus? Ya karena Kristen mengenali Yesus dari orang-orang yang bukan bersumber dari ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesusnya, Pak, kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, Bani Israel. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid Yesus yang asli mengenal Yesus sebagai utusan Bapa. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Nah ini Yesus sudah angkat kesaksian nih. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang pendeta SWAT. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, mukjizat-mukjizat yang aku kerjakan, pekerjaan ini yang aku lakukan sekarang dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kesimpulannya menurut Yesus, Pak, pekerjaan Yesus itu mukjizat-mukjizatnya bersaksi mukjizat itu kalau Yesus adalah utusan, rasul. Ucapan-ucapan Yesus seperti yang Anda katakan tadi, aku ada sebelum Abraham ada. Ucapan-ucapan itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Muridnya sudah menerimanya. Apa intinya? Mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, rasul. Ucapan Yesus adalah ucapan seorang rasul Tuhan. Mujizat Yesus, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan seorang rasul Tuhan. Kalau Anda menyembahnya, Anda tidak mengenalnya. Makanya, maaf nih Pak, 30 detik terakhir. Makanya di dalam Matius 7, 21, 22, 23 orang Kristen diusir. Kenapa? Karena orang Kristen menuhankannya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan? Pakai namamu. Kata Yesus pada hari terakhir, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap pembuat kejahatan? Karena Kristen tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Itu menurut saya, berdasarkan dalil, berdasarkan Yesus. Ya, entah Bapak ini berdasarkan siapa, silakan. Baik, saya lihat Bang Zuma kutip banyak ayat, tapi memang perlu dilihat satu persatu. Yang dikutip, ya terlalu cepat. Ya, jadi gini, kalau mau mengenal Yesus, jadi mengenal Yesus, itu dari peningkatan Yesus sendiri. Berarti ego emi, nanti bisa dikasih ke saya, yang mana Petrus bilang ego emi ayatnya di mana, nanti saya akan cek lagi.
Ya, karena ini saya punya alat bahasa Yunani juga, ini Yunani, ini Ibrani. Bisa cek. Oke, itu nanti saya cek. Nah, lalu begini, kalau kita mau mengenal Yesus, sebenarnya kita harus dari Yesus sendiri tentang siapa dia. Yohanes 8 ayat 58 itu sebenarnya sudah meningkatkan satu misteri yang kelihatannya Bang Zuma tidak menyelidiki lebih dalam dari kalimat. Itu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, gua ada. Maka dia tidak pakai kalimat sebelum Abraham jadi, aku jadi. Tapi sebelum Abraham jadi, aku ada. Intinya keberadaan Yesus jauh sebelum Abraham jadi. Kalau dia ada sebelum Abraham, udah siapakah dia? Itu. Tadi Bang Zuma ngotot bahwa dia adalah rasul, dia adalah rasul. Pasalnya dia mengatakan dirinya rasul, itu di mana? Itu. Di dalam Injil Matius. Ya, Matius pasal yang ke-16. Ayat ini, ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Matius 16. Ini seperti Bang Zuma mau bertanya, siapakah Yesus? Ya, Yesus bertanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Matius 16 ayat 15, ya, Matius 16 ayat 15, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Ini jawab Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi pernyataan Simon Petrus dilegitimasi, disahkan oleh Yesus. Pernyataan Simon Petrus apa? Maka jawab Simon Petrus. Nah, ini bukan pakai Petrus atau Simon, tapi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Mungkin Bang Zuma bilang, itu lebih rendah. Tapi ini, kata anak Allah yang hidup, dalam pengertian konteks Yudaisme, itu menyamakan diri dengan Allah. Buktinya di mana? Di dalam Yohanes pasal 5, ya, Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi kalau Bang Zuma masih cari dengan etimologi, dengan narasi-narasi yang Bang Zuma buat, bahwa Yesus itu rasul, nabi, dan segala macam pemikiran, tapi Yesus menolak itu. Yesus menolak itu. Nah, karena Yesus lebih tahu siapakah dia. Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bang Zuma telah salah mengenal Yesus. Yesusnya Bang Zuma itu beda dengan Yesus sendiri yang telah mengaku dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tadi Bang Zuma bilang bahwa rasul-rasul yang hidup itu menerima dia sebagai utusan. Tapi tidak ada data. Rasul Yohanes mengakui Yesus itu sebagai Allah. Dalam 1 Yohanes, siapa Rasul Yohanes? Dia saksi mata, saksi peristiwa. 1 Yohanes pasal 1. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3.
Ini Yohanes kasih tahu siapa dia saksi mata. Apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami, saksi mata. Ya, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, saksi mata, dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan itu kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Apa yang telah kami dengar langsung dari sumbernya. Yohanes dengarnya siapa? Siapa Yesus? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 Yohanes bilang, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas saksi mata mengakui Yesus adalah Allah. Mengenal yang benar, berarti Bang Juma mengenalnya bukan mengenal yang benar, tapi mengenalnya yang tidak benar. Nah, saya tidak tahu dari mana Bang Juma mengenal dengan narasi-narasi itu. Ya, walaupun kutip ayat Alkitab, tetapi pengenalannya itu salah. Karena yang mengenal yang benar itu mengenal Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saksi mata ini loh. Dan Yesus akui itu, Yesus tidak menolak. Bahkan Yesus mempertegas kepada Simon Petrus. Ya, Yesus bertegas kepada Simon Petrus, bukan engkau, tapi Bapa yang menyingkapkan. Ya, Bapa yang menyampaikan. Ya, saksinya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberi kesaksian bahwa penyingkapan Simon Petrus itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Bapa. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jelas. Ya, kesaksian itu, pengakuan bahwa siapakah Yesus dijelaskan oleh Simon Petrus. Dan Yesus sendiri menjadi saksi bahwa penyampaian Simon itu bukan berasal dari manusia, tapi dari Bapa di surga. Jadi kalau Bang Juma menolak bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan, harus bisa menampilkan siapa saksi mata yang Bang Juma miliki. Nah, ini saksi mata ini. Kalau tadi Bang Juma bilang ini rasul-rasul segala macam, tapi rasul-rasul tidak sejalan dengan pengakuan Bang Juma. Bertentangan. Rasul-rasul justru mengaku Yesus adalah Allah. Itu hal pertama. Ya, jadi buka ayat-ayat yang tadi Bang Juma sampaikan itu, ya nanti saya koreksi. Ya, satu hal yang positif, ya Bang Juma ini ternyata banyak hafal ayat. Nah, itu bagus bagi saya, itu positif. Dan itu juga menjadi motivasi dan dorongan bagi seluruh orang Kristen bahwa orang-orang Kristen tidak boleh tidak membaca Alkitab dan tidak boleh tidak mempelajari Alkitab. Karena Bang Juma yang non-Kristen saja, wah lumayan hebat lah ya, di dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Hanya sayangnya perlu diluruskan sampai jadi ada titik terang. Jadi itu Bang Juma ya. Jadi mengenai siapa Yesus, itu kita tanya langsung kepada Yesus. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Lagi-lagi saya katakan pada kesimpulan dari sesi ketiga narasi Pak Pendeta ini, Bapak belum mengenal Yesus. Sangat disayangkan. Ketika Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Bang Juma, saya izin dulu, saya ambil ini casan untuk cas HP saya. Izin sebentar, 1 menit. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak hal yang kemudian harus saya sampaikan ya, sini. Mumpung lawan diskusi saya kali ini adalah seorang terpelajar dari kalangan saudara kita Kristen.
Oke, Oke, Bang Juma. baik, saya lanjut, Bang. Saya katakan bahwa dari 3 sesi pendeta saya ini tidak mengenal Yesus. Ketika ditanya, siapakah aku ini? Kau adalah Mesias. Itu jawab itu, Bang. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, dia Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Dengan saudara saya membawa data itu kembali hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dia Mesias, dia utusan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Saul Mesias, Kristus Mesias, Kores Mesias, Harun, Daud, Salomo, semua itu adalah Mesias, bukan cuma Yesus. Jadi kalau dikatakan, siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Tuhan. Tak masalah. Coba Anda baca di dalam Keluaran 4 nomor 22. Tuhan sendiri yang mengaku, Israel adalah anakku. Anakku yang sulung. Apakah Israel, Yakub dalam hal ini adalah Tuhan? Tidak. Padahal dia anak Tuhan. Diakui langsung oleh Tuhan. Nah, untuk memahami itu, kenapa mereka orang ini disebut anak Tuhan? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, hamba yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, itu sama seperti anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Makanya orang-orang Israel itu disebut anak-anak Tuhan, artinya hamba-hamba Tuhan. Kalau di Islam, orang yang dekat, orang yang intim, kekasih Allah. Kekasih bukan pacaran, tetapi orang yang intim, orang yang tunduk berserah diri. Yesus disebut anak Tuhan, berarti Yesus itu adalah hamba yang intim kepada Tuhannya. Bukan Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang Anda sebutkan tadi terkait dengan Yesus itu adalah Tuhan karena dia sudah dirancang. Aku datang, aku ada sebelum ada dunia ini ada. Saudara saya lupa. Di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11, segala sesuatu yang disebut damai sejahtera itu sudah dirancang lebih dulu. Jadi Yesus ini masuk dalam rancangan Tuhan. Dia sudah dirancang. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14 itu. Dia sudah dirancang sebelum dunia ini ada. Untuk turun ke bumi menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Anda baca Yeremia 29:11 itu. Aku tahu rancanganku tentang kalian. Rancangan damai sejahtera. Yesus sebagai Shalom. Akulah juru selamat. Shalom. Dirancang Yesus itu untuk datang ke bumi. Makanya Yesus berdoa. Data yang saudara sajikan itu adalah data doa Yesus. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, kemuliaan itu sudah ada pada Tuhan. Kemuliaan yang ada pada Tuhan itu sudah disiapkan untuk Yesus. Bukan Yesus itu Tuhan. Kenapa saudara saya ini tidak menyentuh Salomo? Di Amsal 8, sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di situ. Aku ada sebelum garis bumi ini digariskan, sebelum langit digariskan, sebelum samudra diciptakan. Kata Salomo, aku ada. Apa itu maksudnya? Hikmat tentang orang-orang benar itu sudah ada. Itu juga orang jahat. Sudah dirancang oleh Tuhan sebelum dunia ada. Nah, kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan menurut perspektif saudara saya pendeta, ini ada pengajaran Yesus yang menarik. Di dalam Yohanes 7 nomor 28. Apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku. Tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku. Tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia beda. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia. Itu kata Yesus. Makanya lagi-lagi kembali, hidup kekal itu cukup mengenal Yesus sebagai Rasul. Titik. Mengenal Yesus sebagai Rasul, mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Maka kata Yesus, engkau memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya ingin singkatkan pertanyaan saya, Pak Pendeta, karena kami seorang Muslim, kami percaya Yesus itu adalah Rasul utusan Tuhan. Kami percaya kalau di iman kami adalah Nabi Isa yang datang di tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada Tuhan. Di Kristen dikenal Yesus.
Saya ingin simpelkan narasi saya. Butuh ketegasan dari seorang pendeta. Menurut Yesus, hidup kekal itu diperoleh dengan cara mengenal Dia sebagai utusan Tuhan atau mengenal Dia sebagai Tuhan. Silakan. Baik. Jadi pertama ya Bang Zuma ya. Jadi mengutip Matius 16 mengenai Mesias. Ya, Mesias tidak cukup berhenti sampai di kata Mesias. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak Allah. Bang Zuma sudah berusaha sekeras-kerasnya untuk menampilkan dalil bahwa anak Allah itu tidak harus jadi Allah. Ya, sekeras-keras. Tapi ada tindakan yang berbeda. Saksi peristiwa orang-orang Yahudi yang memahami konteks tentang keilahian dalam status keimanan mereka. Mereka menerima ketika seorang mendudukkan posisinya sebagai anak Allah, dia menyamakan diri. Jadi dengan demikian kesaksian Bang Zuma, upaya keras Bang Zuma digugurkan oleh saksi mata, saksi iman, ya, itu orang-orang Yahudi. Itu tadi saya tampilkan ayatnya. Yohanes 15. Yohanes 5. Ya, itu Yohanes 5. Tadi saya sudah tampilkan ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, sebab itu orang Yahudi telah lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, jadi Bang Zuma mungkin hanya memahami pernyataan yang eksplisit tanpa memahami konteks peristiwa. Tidak melihat tindakan-tindakan dan lika-liku yang dilakukan Yesus. Sehingga Bang Zuma di dalam pemikiran yang terbatas salah di dalam memahami siapakah Yesus. Karena tidak pernah berinteraksi langsung dengan Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi yang kontra dengan Yesus memberi kesaksian bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah. Saksi mata Rasul Yohanes. Ya. Saksi mata Rasul Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, anak Allah dan dia adalah Allah. Selesai. Ya. Ya, itu kesimpulan apa itu? Anak Allah. Ya, saya bacakan 1 Yohanes pasal 5. Ya, kan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Gitu. Jadi ya upaya Bang Zuma ya berupaya untuk mendudukkan Yesus hanya pada posisi utusan dan nabi, justru ya upaya itu digagalkan oleh pernyataan saksi mata. Bukan saya. Ya, saya hanya meluruskan bahwa saksi mata, saksi peristiwa, bahkan Yesus Kristus sendiri melegitimasi kesaksian Petrus. Bahwa apa yang disampaikan di Petrus bukan bersumber dari manusia, tetapi dari Bapa di sorga. Itu. Nah, lalu Yesus sendiri ya menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18, ini Yesus sendiri ya katakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tunggal ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia menyatakan keilahian dalam dirinya. Kalau dia bukan Allah, bagaimana dia bisa lakukan itu?
Itu kehormatan dan kemuliaan. Ah, itu. Ya, menyamakan diri dengan Allah. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ya, Yesus sendiri yang ngomong. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh saudaraku Bang Zuma, ya, walaupun begitu keras, begitu sampai ambil di Amsal 8 ayat 22 mengenai hikmat, ya, Amsal 8 ayat 22 mengenai hikmat, berupaya untuk menghubung-hubungkan, memperkuat argumennya, tetapi tetap argumennya itu validasi. Nah, mengapa? Karena Yesus sendiri menyatakan dia Allah. Yesus sendiri melegitimasi bahwa kesaksian Petrus bahwa dia Mesias, dia anak Allah, legitimasi. Yesus sendiri. Bahwa betul itu. Itu bukan berasal dari manusia, tapi itu berasal dari Bapa. Yesus memberi kesaksian itu. Yesus sendiri bersaksi tentang dirinya. Yesus sendiri beri kesaksian itu. Rasul Yohanes beri kesaksian itu. Yesus sendiri menyatakan tidak seorang pun pernah melihat anak, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Menyatakan itu pakai kata exegeto. Ya, ini Bang Juma sudah pernah ngomong ini mengenai ini. Itu. Ya, bahasa Yunani. Artinya apa? Secara hakikat. Kehidupan Yesus dan Bapa sama. Kalau dia tidak sama, bagaimana dia bisa menyatakan Allah dalam dirinya? Itu Yesus sendiri. Itu. Lalu mengenai Yohanes 17, minta ketegasan dari saya. Ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, maka saya bilang, ya, penekanan tentang utusan, ya, utusan itu tujuan untuk mengenal utusan, mengenal Yesus. Jelas Yesus menyatakan dia diutus untuk apa? Ya, diutus untuk apa? Bahkan secara tegas sebelum penyaliban di atas kayu salib, Yesus menyingkapkan tentang tujuan pengutusannya. Tujuan pengutusannya dalam Matius. Ya, saya bolak-balik saja di kesaksian Yesus karena itu lebih akurat. Matius pasal 16, ya, ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai lagi menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus menolak rencana penyaliban. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Petrus bertanya, manusia pada umumnya, kalau Allah itu tidak boleh mati, tidak boleh. Kalau Tuhan itu tidak boleh. Itu pikiran manusia, analogi manusia. Kok Tuhan mati? Kok Yesus yang adalah Allah rela mati? Ya, tidak mungkin, tidak boleh. Tapi Yesus bilang, ya, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau ditanya Yesus, ya apa? Ya, apakah Yesus utusan atau bukan? Ya, di situ dibilang, dia diutus. Diutus sebagai apa? Itu yang penting. Sebagai apanya itu penting. Kalau hanya berhenti di kata mengutus atau utusan, itu jadi masalah. Diutus sebagai apa? Maka di Matius pasal 1, ayat 21 tadi sampai 23, ini dijelaskan kronologi. Diutus sebagai apa? Ia akan menyelamatkan Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Ya, sebenarnya terjemahan yang tepat itu Immanuel. Immanuel. Im itu bersama, Manu itu kita. El itu Elohim. Jadi bersama kita, Allah bersama kita. Yesus adalah Allah dan manusia. Tadi Yesus nyatakan dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah itu mungkin akhir penjelasan saya. Masalah Bang Zuma mau menerima atau tidak, tetapi ya terima kasih untuk room diskusi yang sudah dibuka. Sesudah Bang Zuma ini mungkin closing statement, Bang Zuma sampaikan, saya sampaikan, karena sesudah ini saya harus jemput anak-anak saya. Iya, lagi di sekolah. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara saya mengatakan Immanuel, itu ditujukan kepada Yesus. Tak ada satupun manusia, ibu kandungnya, bapak tirinya, saudara-saudaranya sekandung, murid-muridnya yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Itu hanya cocokologi. Kemudian ada kesalahan fatal yang Pak Pendeta lakukan di sini. Ketika Pak Pendeta mengatakan Yohanes 1 nomor 18 itu Yesus sendiri yang berkata. Maaf Pak, itu bukan ucapan Yesus. Yohanes 1 nanti Yesus berkata, ucapannya dikutip oleh penulis Yohanes itu di data nomor 38. Jadi nomor 1 sampai nomor 37 itu ucapan pengarang Yohanes. Bukan ucapan Yesus Pak. Nanti di data nomor 38 baru ucapan Yesus. Kemudian Yohanes 1:18 itu, di situ tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain Yesus yang menjelaskan Pak. Benar yang Anda katakan tadi itu. Exegomato atau exegomai. Mentafsirkan, menguraikan, menjelaskan, menyatakan apa pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang Bapa yang tidak bisa dilihat itu. Dengarkan pernyataan Yesus. Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Tetapi anak yang di pangkuannya yaitu Yesus, dialah yang menjelaskan, dialah yang menguraikan, dialah yang mentafsirkan, dia yang kemudian menyatakan, memberikan pernyataan tentang Bapa. Apa pernyataan Yesus tentang Bapa? Hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya. Jangan ada tambah Yesus itu nebeng. Satu. Lalu kemudian yang kedua, saya catat di sini tentang kesaksian. Bang Suma mau sekeras apapun, kesaksian murid-muridnya itu jauh lebih valid. Betul. Kita tepuk tangan untuk itu. Betul. Makanya coba saudaraku lihat sekarang yang tertulis dalam Yohanes 16. Ini murid sendiri yang mengatakan Pak. Di data nomor 29. Lalu murid-murid berkata, lihat sekarang engkau berterus terang berkata-kata kepada kami tanpa kiasan. Tanpa kiasan, nomor 30-nya. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu lagi kami bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau Yesus berasal dari Tuhan. Artinya engkau adalah utusan Tuhan. Engkau diutus oleh Tuhan. Engkau berasal dari Tuhan. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang lain. Imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi. Tidak seperti mereka. Mereka menolakmu sebagai Mesias utusan Tuhan. Kami percaya, kata murid-murid, bahwa engkau berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, bukan Tuhan. Kita ini semua yang berasal dari Tuhan. Alam semesta ini berasal dari Tuhan. Ada yang tidak berasal dari Tuhan. Itu baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya Anda nggak sentuh. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal dia sebagai Tuhan, atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kemudian Anda mengatakan, jangan lihat itu, jangan lihat mengenal. Mengenal artinya tujuan. Nah ini kalang kabut Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang, lihat tujuannya. Apa tujuan Yesus datang? Tujuan Yesus apa? Tujuan Yesus datang satu, hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani di luar Israel. Matius 15 nomor 24. Tujuan Yesus datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan. Lalu Kristen merubah pola itu. Tujuan Yesus datang untuk mati di salib. Itu tujuan iblis Bang.
Mari saya buktikan. Ini yang terakhir. Ini pernyataan saya terakhir. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen mati. Anda pernyataan tadi, saya lupa catat, ada pernyataan saudara saya tadi yang saya ingat, bahwa dosa itu ke neraka. Berarti Kristen berdasarkan Roma 8 nomor 10, Kristen semuanya masuk neraka, Pak. Dosa tempatnya neraka. Pasti Anda setuju. Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti tubuhnya Kristen hari ini mati karena dosa. Kristen mati karena dosa, berarti Kristen masuk ke neraka. Anda mengalihkan, Anda ingin menjual penyaliban. Oh bahaya Pak, bahaya penyaliban. Kalau Anda bahas dengan saya bahaya. Anda keteteran nanti. Cukuplah Roma 8 nomor 10 membuktikan bahwa tidak ada faedahnya Yesus mati di atas salib. Tidak ada fungsinya sama sekali. Kenapa? Karena orang Kristen ternyata mati karena dosa. Orang Kristen mati, selama ini Kristen mati, itu bukan karena keselip biji nangka, mati kesandung batu, mati kena ini, bukan. Ternyata Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Itu bukan penafsiran, itu data tertulis. Tertulis di kitab saudara. Jika Kristus, ini Kristus nih, untung tidak ada Kristus dalam diri saya Pak. Kalau Kristus ada dalam diri saya, maka saya mati dalam dosa. Itu dalil. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen mati karena dosa. Berarti di neraka. Seperti itu, kalau Anda sudah tidak ingin lagi, silakan. Saya hargai Anda punya kegiatan yang lain. Yang pasti bahwa saya hanya membawa data. Menurut Yesus, hidup kekal itu cukup mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Jangan diembel-embeli lagi, dia adalah Tuhan tebus dosa dan bla 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 bla. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu tidak begitu. Hidup kekal itu mengimani aku mati di salib. Hidup kekal itu mengimani aku nebus dosa. Tidak ada. Hidup kekal itu mengenal ginoski. Mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Titik. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan. Saya dengarkan habis itu, kalau memang sudah mau ditutup saya turun. Ya, saya tidak ide. Yang pertama, saya jawab tentang Immanuel. Ya, Bang Zuma bilang tidak ada. Saudaraku Bang Zuma tidak ada yang memanggil dia Immanuel. Nah, yang menulis ini Matius. Matius ini salah satu rasul, saksi mata, saksi peristiwa. Tentu saya lebih percaya kesaksian Matius daripada kesaksian Bang Zuma. Jadi apa yang disaksikan oleh Matius itu adalah saksi mata. Jadi saksi mata memberikan kesaksian, mereka akan menamai dia Immanuel. Mengapa? Karena dia adalah Allah dan manusia. Nah, lalu Bang Zuma bilang di Yohanes pasal 1, ya, ayat 1 sampai 18 itu tulisan penulis, bukan ucapan Yesus. Penulis menulis berdasarkan ilham yang diberikan. Itu penulis. Ya, ilham yang diberikan. Jadi kata menyatakan, menyamakan, itu menyatakan. Ya, bagaimana orang bisa melihat? Ini kata melihat, makanya dipakai kalimat pertama itu tidak seorang pun pernah melihat. Indra itu penglihatan. Melihat berarti aksi. Ya. Nah, itu aksi, bukan penafsiran. Jadi melihat itu lihat aksi. Jadi Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang dulu di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dari kalimat pertama itu aksi, melihat itu aksi. Maka Yesus berkata bahwa yang nanti dilihat itu bukan aksi secara kasat mata, tetapi kuasa. Nah, bukan penafsiran, bukan Yesus menafsir lagi perkataan Bapa, tidak. Itu salah. Itu pemahaman yang salah, yang perlu diperbaiki. Nah, lalu ini yang paling penting lagi, Roma pasal 8 ayat 10. Ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Memang tubuh kita akan mati, ya, mati karena dosa. Kenapa? Tubuh manusia diciptakan dari debu, akan kembali kepada debu. Sejak ada dosa, tanah terkutuk, ya, maka manusia yang mati dikuburkan, tubuhnya akan kembali menjadi debu tanah. Nah, tetapi ayat yang ke-11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, bahkan ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi sama seperti Yesus, mati dan hidup. Dan orang Kristen akan mati secara tubuh, ya, bukan jiwa, di situ tubuh. Tubuhnya mati tapi akan hidup dalam hidup yang kekal. Bahkan dalam 1 Korintus 15 itu akan diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Jadi, nah, dari sinilah ya kita bisa lihat pemaparan. Silahkan audiens, ya ini banyak audiens, Bang Zuma sudah paparkan. Silahkan masing-masing melakukan penilaian, dan posisi saya tetap seperti ini. Mungkin lain waktu, tadi Bang Zuma sudah menyinggung mengenai penyaliban, mungkin lain waktu kita bisa diskusi tentang penyaliban. Saya harus jemput anak saya, mohon maaf, ini di Kupang jam 12.16. Nah, anak saya itu pulangnya jam 12 ini, saya sudah ujian, jadi mereka sudah tunggu saya kurang lebih 16 menit. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Zuma untuk sama-sama Bang, sama-sama. Waktunya, ya, kerelaan hatinya bisa berdiskusi dengan saya. Itu ya, kita diskusi, ini diskusi baik, diskusi dengan beretika begini bagus, sehingga tiap-tiap kita bisa mempertimbangkannya. Baik Bang, baik. Kira cukup sampai di sini. Siap. Ya, cukup sampai di sini. Salam ya. Bang Zuma, sehat selalu. Makasih Pak Pendeta, makasih. Ya. Di sesi yang berikutnya kita ketemu Pak ya. Mohon izin. Ya, baik Bang. Ya, selamat siang. Baik. Selamat siang. Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah jumpa lagi kita di sini ya. Ada beberapa hal dari closing statement dari Pak Pendeta tadi yang menurut saya itu justru membuat ya sebelah ini semakin berat. Seorang pendeta tidak mampu memberikan penjelasan yang akurat terkait dengan tema Yesus ini ingin dikenal sebagai utusan atau dikenal sebagai Tuhan. Di sini saya masih ada waktu sebelum teman-teman jemput untuk mengajak teman-teman non-muslim berdiskusi tema yang tadi, hidup kekal itu mengenal Yesus apa? Yesusan Tuhankah atau Tuhan itu sendiri? Ada hal yang menarik yang dia ucapkan Pak Pendeta kait Yohanes 1, saya catatan sini. Matius katanya murid Yesus yang menyaksikan bahwa orang-orang memanggilnya Immanuel atau memberi nama Immanuel. Matius menjadi saksi di situ. Tapi faktanya teman-teman sekalian, tidak ada satupun manusia yang memanggilnya Immanuel. Apakah ini kesaksian penulis Matius adalah bohong? Karena begitu Yesus lahir, ya, dia malah diberi nama Yesus. Bukan Immanuel. Ketika dia lahir, dia dipanggil Yesus, diberi nama Yesus. Matius 1. Coba baca dari data nomor 18 sampai seterusnya. Yesus kemudian lahir, dan menurut mimpinya Yusuf, hendaklah engkau beri nama dia Yesus, bukan Immanuel. Sekarang permasalahannya, mimpinya bapak tirinya, yaitu Yusuf, dengan pernyataan
pengarang Matius, siapa yang betul di lapangan? Yang betul di lapangan adalah mimpinya Yusuf. Anak itu diberi nama Yesus dan lahir nama Yesus, dipanggil sampai hari ini Yesus, nggak ada dipanggil Immanuel. Halo. Halo Bang, selamat siang. Siang, dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Silakan buka kamera. Saya nggak lihat di sini. Buka aja dulu. Harus buka kamera. Kan biasa kalau debat itu buka kamera. Saya ke Komalnya juga Oke. kemarin kan buka kamera. Silakan. Iya. Oke, Yang di atasnya satu orang ini siapa? Jakman. Zaman ya. Ya, diturunkan aja dulu. Nggak nampak pun di tempatku. Oke, mau bertanya apa Bang? Oke. Saya bertanya atau bagaimana Bang? Ini temanya. Hidup kekal. Menurut Yesus itu apa? Menurut Abang gimana? Hidup kekal menurut Yesus, mengimani Yesus sebagai rasul, utusan. Di mana ayatnya sebagai rasul hidup kekal? Yohanes 17:3. Berarti di situ hanya satu Elohim, yaitu Bapa, Tuhan Allah itu satu-satunya Tuhan. Terus Yesus utusan. Ya, Kalau kamu menyamakan Yesus Allah utusan. yang di dalam Alkitab LAI, berarti kamu itu mengakui bahwa Allahmu itu sama dengan Allah. hidup kekal menurut Yesus, bukan yang lain. Nah, gini. Hidup kekal menurut Yesus. Kitab itu dalam bahasa Yunani theos, atau diartikan dewa atau Theos. sesembahan. Berarti kamu setuju Tuhan Ya. itu kamu menyamakan Allah dalam Alkitab itu dewa atau ilah? Kenapa jadi ke Tuhan saya ya? Karena bahasnya hidup kekal. Hidup kekal saya menyamakan, tidak ada orang menyamakan di sini. Hidup kekal menurut Yesus. Siapa yang bahas menyamakan di sini? Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus itu apa? Mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan kah? Atau mengakui dirinya sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dong. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan? Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Kamu yang tidak mengenal. Oke, silakan. Yohanes 11 ayat silakan. 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Sebentar Bang, apakah seorang rasul? Hidup kekal. Iya, sebentar dulu Bang Juma. Apakah seorang rasul mampu membangkitkan manusia dan memberi kehidupan? Gak bisa. Harus lebih dari hidup kekal dari itu rasul. menurut Yesus. Apa? Kok jadi Anda yang mentafsirkan? Kebangkitan. Di mana Yesus mengatakan? Dia kebangkitan, dia hidup, bla 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 bla. Nih Bang Juma, Menurut Yesus, tunggu dulu. Menurut Yesus, hidup kekal itu apa? Mengenal dia sebagai apa? Tuhan yang bisa memberikan. Mengenal Yesus sebagai apa menurut Yesus? Gimana? Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu? Nah dulu, Di mana? Bang Juma, kalau kita punya logika yang tertinggi, kita pasti ngerti. Gak mungkin seorang rasul bisa memberi kehidupan kekal. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan. Mana Yesus katakan itu? Wahyu 21 ayat 7, Yohanes 3. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu? Ini tadi Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu? Yohanes 11 ayat 25. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu di mana Yesus katakan? Oke, nih saya kasih lagi ayatnya nih. Bang Juma kan kalau orang yang pinter, masa seorang rasul itu yang memberikan hidup kekal nggak mungkin. Jadi lebih dari rasul dong. Kasih Bunda. Yohanes 11 ayat 25. Yesus katakan apa? Kebangkitan dan Yesus
Yesus mengatakan apa? Iya, barang siapa Yesus percaya harus kepada dikenal aku, sebagai apa? ya sebagai Tuhan. Yesus mau dikenal sebagai apa? Di mana Tuhan. Yesus katakan itu hidup Nah, kekal? Kalau Hidup kalau kekal mengenal aku sebagai Tuhan. Itu Yesus katakan di mana? Nah, kita buka Mari, logika ya. Kita buka gimana? logikanya Bang Juma. Yang Kok bisa nano memberikan kok kebangkitan nano kok yang bisa memberikan di mana kebangkitan Yesus siapa? mengatakan saya Sebentar. tidak peduli, ini menurut Yesus. Nggak mungkin juga Yesus yang mengatakan hidup kekal yang itu. bisa memberikan kebangkitan. Lah Yesus yang mengatakan itu. Yesus mengatakan. Yesus mengatakan. Iya, tapi dia itu sebagai Tuhan karena dia Kenapa bisa kamu bantah memberikan- Yesus? Kenapa kau bantah Yesus? Yesus Jadi yang gini. mengatakan. Yesus yang Gini. mengatakan atau Gini, Bang Yesus Juma. mengatakan apa? Begini. Yesus Bang Juma. mengatakan apa? Hidup kekal itu Iya, mengenal begini, dia sebagai Bang apa? Juma. Sabar dulu, begini Bang Juma. Kalau kita punya logika, ya kan kita bisa berpikir, masa seorang rasul hanya seorang Logika rasul kau bisa bertabrakan menjamin? Yesus. Nah, seorang rasul menjamin hidup yang kekal. Bagaimana ceritanya? Lah itulah yang terjadi. Ini Gimana? dalilnya ada. Gimana coba? Mati di Yohanes 17 nomor 3. Iya, gimana ceritanya? Yohanes Seorang 17 nomor 3. rasul. Gimana ceritanya? Lah itu karena Nah, Yesus seorang rasul begini. mengenal Yesus. Iya, Hidup kekal itu yang bisa memberi hidup adalah kekal itu mengenal cuma Yesus Tuhan. sebagai apa menurut Yesus? Bang, kalau Lah abang kok punya bisa logika, memberi hidup yang kekal? Bang, kalau abang Mengenal punya Yesus, Aduh, mengenal susah Yesus banget. sebagai apa? Sebentar dulu, Bang. Ya susah karena Anda membantah Yesus. Aduh, gimana? Kenapa nih? membantah Yesus? Kenapa? Bentar dulu, kalau Kenapa Anda membantah Yesus? bukan membantah, begini Bang. Kalau kita itu percaya Lah, Yesus mengatakan utusan. dulu. Kalau misalnya nih, yang bisa memberikan kehidupan kekal cuma Tuhan. Yang bisa membuat menjamin hidup kekal itu cuma Tuhan. Nggak mungkin seorang rasul biasa, apalagi nabi. Kalau kamu mengatakan itu rasul doang yang bisa memberi Oh, berarti hidup Yesus kekal, berarti Yesus salah. Berarti Yesus Anda menyalahkan Yesus. yang salah. Nah, Yesus mengatakan Yang salah, untuk Bang. memperoleh hidup yang kekal, Yesus Yang salah untuk Bang Juma. mendapatkan hidup yang Ya udah di mana? untuk mendapatkan hidup yang Ya udah, kekal di mana menurut ayatnya? Yesus Di mana mengenal ayatnya? dia sebagai apa? Ya udah di mana ayatnya? Sebagai rasul Yohanes harus 17 percaya nomor dia sebagai 3. rasul. Di mana? Di mana ayatnya coba? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Oke, berarti kamu percaya bahwa yang di situ mana di situ sebagai rasul? Mana? Nah, itu utusan itu apa? Utusan itu apa? Apa bedanya utusan Utusan dengan itu apa? pengutus? Oke, sekarang saya tanya, apa bedanya utusan dan pengutus? Mulai sakit jiwa. Sikit jiwa sih. Utusan dan pengutus apa bedanya, Bang? Coba jelasin, kau tahu bisa. Ya beda lah. Apa bedanya? Utus itu yang mengutus. Utusan itu yang diutus. Ya beda lah. Oh, berarti kalau Abang Juma ini mengutus nih Abang. Berarti ya garambang. Ini gimana sih Abang ini? Oh, saya Mau mengutus diriku. Aku dijawab gimana? Menurut Ngata-ngatain. Yesus, Dari tadi ngata-ngatain. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Ya sabar. Nih. Di dalam ini nih, barang siapa yang menerima aku, maka dia menerima dia yang mengutus aku. Jadi menerima Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Mana tawa. hidup kekal adalah mengenal Yesus. Mana Ya, ini- hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Ini ayatnya Bang. Mana dalilnya? Aku Hidup kekal berkata mengenal Yesus. kepadamu, Eh. sesungguhnya barang siapa Ya. menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Menerima Yesus berarti Nah, di situ menerima Yesus Bapa itu sendiri. Di situ Yesus sebagai apa di situ? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sebagai Karena yang menerima diutus, Yesus, sebagai yang menerima Bapa. diutus atau sebagai pengutus?
Sama, Bapak itu kan pengutus. Sama. Datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Sama. Jadi Anda belum bisa menunjukkan ucapan yang ucapkan sendiri dengan dalil. Bang Juma ini gimana? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah sudah mereka mengenal Yesus yang engkau utus, bukan mengenal Yesus kan- yang itu adalah kan utusan pengutus. Itu menurut dalil. Nah, Itu menurut dalil. dalilnya Cobalah ya. banyak. Nih, benar. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tapi Anda membelokkan. Siapa yang Anda- membedakan? Kamu mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan. Padahal di situ hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kamu membelokkannya menjadi Tuhan. Itulah bukti bahwa kamu tidak mengenal Yesus. Oke, ini ada Yesaya 63 ayat 9. Ya. Nih, tentang Kita lihat. utusan ya. Tentang utusan nih, Bukan tentang utusan. Iya, betul, Bukan betul, duta, bukan betul. utusan. Nah, Tetapi betul. aku sendiri. Dan kan iya Nah. sendirilah. Nah, kalau kamu katakan Tuhan Yesus itu adalah yang penyelamat itu karena dia disuruh. Ya, Yesus itu utusan, berarti bukan Yesus. Kamu salah. Ya, Tunggu. bukan utusan, bukan utusan. Pemahaman kamu itu Oh, sangat kok itu? betul. Bukan utusan. Yohanes 17 di situ Yesus utusan. Yesaya 63 nomor 9 bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Nih, kalau Bukan kita lihat utusan ini, katanya. Bukan utusan. Iya, kalau bukan Nih, utusan nih, berarti nih. bukan Yesus. ya, Kenapa Bang, memaksakan ini ada- Yesus? Rusak Anda ini, rusak. Bukan Bang Juma. Anda rusak, otak Anda rusak. Kok begitu sih? Keyakinan Bang? Anda sudah Dari rusak. tadi saya Justru baik-baik itu saja membantah bilang Yesus. sih. Nih, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku. Hambaku kan utusan yang telah kupilih. Nah, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti Yaitu? bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Walaupun dia adalah hamba, aku tetap dia. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Iya, Yesus. Mana ada? Tuhan Yesus itu Mana ada? adalah Allah yang dibentuk. Gimana? Ngaco. Kamu Ngaco. perhitungan Hidup itu ke- aja. Hidup Wajar, kekal Bang. itu di situ dengar. Di Yohanes 17:3 di situ ada berapa yang mau dikenal? Apanya? Ada berapa hakikat yang ingin dikenal di Yohanes 17:3? Satu lah. Satu pribadi. Siapa? Tuhan Yesus. Itu yang satu-satunya siapa? Tuhan Yesus. Yang satu-satunya itu siapa? Tuhan Yesus. Yang satu gila ini ngerti kan, teman-teman nggak moderator, ngerti kan, panggil nggak dokter ngerti dong. kan, nggak ngerti kan? Udah kau lebay. Kau nggak ngerti Lebay. kok. Hah? Lebay. Host moderator turunkan moderator. Ya sudahlah. Dia aku menyesatkan turunkan sini. diri. Kau menyesatkan saya Ya, ini turun. Kristen yang turun. benar. Kau sembah aja terus. Ia menyesatkan. Kau menyesatkan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kau bolak-balikkan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kau itu gila. Gak waras kau itu. Sakit jiwa.